Kenapa orang miskin, orang melarat itu juga punya hak untuk bisa jualan foto di Shutterstock? Hari ini saya akan share kepada teman-teman semua tentang sebuah big data di mana kita bisa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sehingga siapapun kita, saya, teman-teman semua yang nonton video ini, itu punya hak yang sama untuk kita benar-benar bisa mendulang dolar dari Shutterstock. Stay tune guys. Selamat pagi dari Bali teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya, dan terima kasih sudah mengapresiasi vlog saya sebelumnya tentang kenapa orang Indonesia banyak di-ban sama Shutterstock. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton vlog ini karena saya ngomongnya cukup keras, tapi keras ini karena memang sudah banyak terjadi kontributor-kontributor ngawur ataupun konten kreator ngawur yang ngajarin cara-cara tidak amanah untuk kita berbisnis di Shutterstock. Jadi teman-teman nonton aja deh. Tapi kita kembali lagi sekarang begini, tentang kenapa siapapun kita, mau dalam posisi apapun perekonomian kita sekarang, saya yang sudah masuk tahun ke 6, tahun ke-7 mungkin ya. Terus teman-teman semua yang di rumah yang baru nonton video kali ini pertama kali, ataupun teman-teman yang sudah 1 tahun atau sudah approve pertama kali, sudah dapat penjualan pertama kali, bahkan teman-teman yang lagi broke down, teman-teman yang lagi bangkrut ataupun yang lagi dalam keadaan kecemasan finansial, kita punya hak yang sama untuk sama-sama mendulang dolar. Nah, ngomongnya sampai belibet-belibet itu di Shutterstock. Jadi gini, ada banyak simpang siur informasi ya tentang daftar Shutterstock itu bayar nggak. Terus kemudian intinya berbayar atau nggak. Jadi gini guys, Shutterstock itu adalah sebuah perusahaan digital agency, itu internasional ya, yang dia sudah IPO. IPO itu dia sudah masuk ke bursa saham. Teman-teman bahkan bisa beli sahamnya di Amerika sana. Sama kayak misalnya teman-teman di Indonesia, teman-teman mau beli Antam, mau beli BNI, CIMB Niaga, ini perusahaan real. Ada bursa sahamnya dan diperdagangkan. Maka kalau perusahaan-perusahaan semacam itu, apalagi digital agency yang levelnya internasional, itu tuh sudah nggak butuh duit pendaftaran, guys. Saya kasih tahu ya. Kalau perusahaan yang masih kayak butuh duit pendaftaran, ini kayak kita kayak mau buang sampah di kampung gitu loh. Mas, saya mau buang sampah. Oh iya, pendaftarannya 50.000 atau 100.000. Ini perusahaan gede, guys. Dia nggak butuh duit pendaftaran kita semua gitu. Lalu bagaimana dia ini bisa mendulang keuntungan dengan sangat besar? Bahkan di datanya Shutterstock ini sudah $1 billion paid, artinya $1 miliar yang dibayarkan kepada kontributor selama perusahaan ini berdiri ya. Ini karena duitnya banyak banget guys. Ini perusahaan internasional guys, perusahaan dunia yang kontributornya ada di Amerika, seluruh dunia itu ya, ada di Indonesia, Asia, Eropa, Australia, Afrika, semuanya tuh ada. Terus kalau ada perusahaan yang sampai bilang bahwa kalau mau ikut jualan foto di kita harus bayar gitu, aduh, perusahaan nggak ada duitnya itu. Jadi perusahaan Shutterstock itu perusahaan besar. Dia memastikan, ini karena kredibilitas perusahaannya, dia akan memastikan semua kontributornya dibayar. Term and condition apply ya. Jadi artinya kalau di Shutterstock dulu pembayaran itu minimum kita punya uang $35 on hold. Tapi sekarang diturunin $25 aja. Jadi teman-teman $25 itu nggak nyampe 500.000, 400.000 sekian. Teman-teman dapat $25, sudah terkumpul $25, teman-teman bisa cairkan. Maka di beberapa vlog sebelumnya, saya selalu bilang gini, payout itu lebih penting daripada earning. Sekali lagi ya, saya kasih tahu ya, payout itu lebih penting daripada earning. Maka begini, kalau teman-teman misalnya nih, misalnya nge-tag saya, Mas, saya dapat $11 dari jualan foto daun misalnya gitu. Saya cuma bilang, selamat ya, semoga lancar sampai payout. Karena kalau nggak sampai payout, itu teman-teman cuma ngeliatin uang $11 itu di digital. Jadi kayak teman-teman ngeliatin duit teman-teman, tapi teman-teman nggak bisa menikmati. Maka pastikan kalau teman-teman jualan foto di Shutterstock itu harus sampai payout. Payout itu minimum $25. Saya pertama kali dapat uang dari Shutterstock itu cair $27 sekian. Tahun 2017 kalau nggak salah, 2018 saya baru payout pertama kali setelah hampir 6 bulan kalau nggak salah. Itu pertama kali. PO tuh seneng banget, cuman dapat uang sekitar 500.000, senengnya setengah mati. Karena
saya kan daily life ya, saya daily stock fotografer. Itu tuh yang foto yang saya upload itu ada foto nganter anak sekolah, foto tas sekolah, foto cobek dan muntu, foto French press, foto saya lagi ngunjungin bude saya di Jakarta, ada Halim Perdana Kusuma, saya tuh foto-foto daily life guys, tidak masuk dalam big five market size-nya Shutterstock. Jadi saya tuh ya mungkin side hustle iya, cuman karena saya nggak menikmati uangnya, saya semua investasikan lagi, jadi ya saya serius ini bisnis. Cuman karena saya yang daily stock photographer aja saya bisa dapat uang, apalagi teman-teman yang misalnya mau specialize nih, saya mau di bidang food, saya mau di bidang travel, saya mau di bidang misalnya jurnalistik, saya mau di bidang background and texture, saya mau di bidang 3D model segala macam. Ini uang kalian lebih banyak daripada uang saya gitu. Saya memang seneng travel sama kuliner itu adalah sebuah niche yang memang saya unggulkan untuk collection saya. Saya hampir semuanya, mungkin 70% stok saya tentang travel dan kulineri. Cuman yang 30%, kalau teman-teman ngelihat, itu ada foto-foto receh-receh kayak foto rumput, foto daun, foto air mancur pakai keran, video ya. Intinya foto-foto daily life. Nah, kalau saya aja yang cuman motret keseharian aja saya bisa dapat uang dari Shutterstock, apalagi teman-teman yang mau lebih fokus gitu. Jadi teman-teman bisa baca ini buku cetak punyanya Riz Visual, tempatnya Mas Daniel. Ini adalah authorized Shutterstock di Indonesia perwakilannya. Itu tuh memang ada 5 kategori kayak transportasi, terus wajah manusia yang komersial, background and texture. Ini macam-macam, transportasi udah ya. Saya tuh nggak masuk di 5 big 5 itu. Jadi saya tuh motor keseharian dan dapat duit guys. Jadi sekali lagi, daftar Shutterstock itu gratis. Tis. Kalau ada yang bilang daftar Shutterstock bayar 100%, saya jamin scam. Jadi jangan percaya ya, teman-teman logika aja. Ngapain teman-teman bayarin orang kaya, yang orangnya itu sudah kaya hanya buat teman-teman mau ikut jualan. Si orang kaya tersebut juga akan mengambil keuntungan dari jualan kita. Nah, di dunia digital ini nggak butuh uang pendaftaran. Yang butuh uang pendaftaran itu cuma di Indonesia guys. Kalau perusahaan di luar negeri itu uang pendaftaran tuh dilepeh gitu. Nggak butuh uang kayak gituan, karena bisnisnya lebih transparan. Misal saya dapat 10 sen dari penjualan, itu sebenarnya Shutterstock sudah ngambil misalnya 20 sen, terus untuk apa lagi diambil lagi. Jadi mungkin penjualannya, revenue-nya paling anggaplah misalnya 29-25 sen gitu. Yang 10 sen saya, sisanya Shutterstock. Nggak masalah dong, kan dia yang punya server, dia yang punya karyawan, dia yang punya gedung ada, tapi mungkin juga udah nggak begitu penting ya, tapi dia yang punya infrastruktur. Saya dapat 10 sen, boleh dong, saya nggak bayar apapun kok, saya dapat uang kok. Maka sekali lagi, kalau ada yang bilang daftar Shutterstock berbayar, itu ngapusi, itu ndobos, itu bohong, itu scam. Jangan percaya, daftar Shutterstock itu 100% gratis. Nah, lalu kenapa kadang-kadang ada, dulu saya pernah ketemu sama perusahaan dari Singapura, dia bilang begini, Bima, if you get 10 cent from Shutterstock, then we will pay for $10, dia bilang gitu. Oh, $10, saya 10 sen jadi $10, ini 100 kali lipat guys. Terus saya bilang begini sama dia, jadi saya nggak gampang untuk dapat iming-iming terus kamu berjualan di aku aja, nanti dapatnya lebih banyak. Saya bilang begini sama dia, how much traffic do you have? Saya bilang begini. Jadi trafficmu tuh seberapa besar gitu. Oke, kamu bisa beli fotoku $10, tapi trafficmu seberapa besar? Bisa ngalahin Shutterstock nggak? Kalau nggak bisa ngalahin Shutterstock, kamu juga barusan tumbuh. Saya bukan tipikal fotografer yang bisa kamu iming-imingin terus, oh kamu jualan di tempat saya aja, nanti dapatnya lebih banyak. Wah, foto kupret yang nggak begituan. Itu zaman saya masih ngerintis awal tahun 2008, saya digituin. Saya mau, teman saya udah 15 tahun motret, saya udah nggak buta dengan yang namanya iming-iming. Saya dapat uang lebih banyak gitu, belgedes gitu. Dia trafficnya punya berapa banyak, dan dia market size-nya seberapa besar. Ini masalahnya Shutterstock itu big 5 agency di dunia. Ini ada Shutterstock, Adobe Stock, iStock, Getty, apalagi mungkin 1, 2, 3 RF atau 500 pixel. Ini 5 perusahaan besar dunia guys, digital agency. Makanya kalau ada yang iming-iming, saya mau beli fotomu $10, atau misalnya ada yang mau beli fotomu 1 juta, 2,5 juta. Itu pertanyaannya, 1, traffic si perusahaan itu berapa besar? Yang kedua, market size-nya, artinya
customernya ini seberapa besarnya, seberapa luasnya. Terus yang ketiga, beneran dibayar kok. Kalau cuman bos bilang-bilang bayar, saya beli 10 sen, saya beli 1 juta, 2,5 juta, itu kalian benar-benar dibayar kok. Kalau saya tuh, teman-teman ngeliatin vlog saya sebelumnya, atau teman-teman misalnya nontonin story saya di Instagram, itu saya kalau bahasa Jawa tuh bloko tuh apa adanya, saya transparan. Saya dapat $30, saya $30 loh saya tunjukin. Karena di bisnis itu guys, mending dapatnya sedikit ya, kalau dapat mending banyak ya, tapi lebih baik dapatnya sedikit tapi benar-benar dibayar daripada pencitraan doang. Saya dapatnya 5 juta satu foto, saya dapatnya 1 juta satu foto, cuman itu cuma pencitraan dan kalian nggak dibayar. Modaro guys, mati aja gitu. Karena yang kita makan itu bukan pencitraan, yang kita makan tuh duitnya guys. Itu duitnya begitu masuk ke saya $30 misalnya, itu saya cairin ke dari PayPal masuk ke BCA saya, itu kan anggaplah misalnya 500.000 itu bisa saya tarik di ATM guys. Saya beliin call, paket shop tuh kalau di Bali seharga sekitar 5.000, itu dari kubis, wortel, loncang, seledri, itu 5.000. Dah, terus biasanya saya tambahin sosis so nice yang isinya 3, itu harganya mungkin 3.000 sampai 5.000-an. Jadi intinya saya bisa tarik duit itu 500.000 itu. Ya biasanya saya tarik cuma 100.000. Terus saya beliin ayam setengah kilo, saya beli macam-macam. Itu tuh cair, masuk ke perutnya istri dan anak-anak saya guys. Jadi mau $30, yang penting cair. Tapi kalau teman-teman terus dibutakan dengan, saya bayar 2,5 juta, saya dibeli foto saya 2,5 juta. Ya 2,5 juta sekali beli, tapi itu dibayar beneran po. Tak tanyain kalian semua tuh, itu kalian dibayar beneran po. Kalau cuman iming-iming doang, pencitraan doang, dilepeh aja guys. Dilepeh itu dibuang gitu. Karena ini bisnis, real bisnis guys. Real bisnis itu kuncinya cuma satu. Nih ya, kalau teman-teman bisnis itu kuncinya cuma satu. Show me the money. Selesai. Tapi kalau cuma duitnya iming-iming doang, itu kayak teman-teman dapat earning, oh saya dapat $11, tapi teman-teman nggak sampai payout. Itu saya tunjukin, lah duitmu mana? Aku bilang itu. Nggak ada mas, cuman masih di Shutterstock, udah 1 tahun, udah 2 tahun nggak cair-cair. Pulang kampung aja guys, kayak gituan. Maka pastikan sekali lagi, kalau teman-teman daftar Shutterstock itu satu gratis, tis tak jamin, 100% gratis. Teman-teman hanya perlu submit alamat email, password, bikin PayPal segala macam, klik verifikasi. Kalau yang pakai Android, ini sorry ya, ini ngomong Android sama iOS. Kalau iOS langsung gampang lah, saya pakai Apple soalnya. Tapi kalau yang pakai Android, browsernya diupdate. Udah kayak gitu doang, klik verifikasi, teman-teman bisa kok. Saya udah nunjukin ke teman saya yang handphonenya Android, itu 10 menit langsung bisa jualan dia. Jadi kalau teman-teman yang gagal terus itu teman-teman cuman kurang baca, kurang pakai Google Translate, manja, ngeluh, banyak masalah, banyak keluhan tadi itu. Terus teman-teman kayaknya DM mas, ini saya nggak bisa, saya nggak bakal bales yang kayak gituan. Karena teman-teman tuh berarti masih on, nggak mau baca. 10 menit teman-teman udah bisa langsung jualan. Saya cerita dikit ya, ini disclaimer on lah. Disclaimer on itu artinya karena saya udah 15 tahun motret, saya tahu angle-nya, saya tahu tekniknya, saya tahu, ditambah mungkin pengalaman 6-7 tahun di Shutterstock, jadi saya tahu description-nya, saya tahu keyword-nya kira-kira apa. Saya kemarin habis motret galungan, jadi berkah Allah itu luar biasa sekali. Jadi saya sampai Bali, saya udah dapat rumah, anak-anak saya sudah sekolah, ternyata ada momen galungan sama Kuningan, saya motret. Itu jadi galungan itu 25 September, Kuningan itu 5 Oktober. Nah, cuman saya itu submitnya dua-duanya ya, ini kan barengan karena saya submit hampir 80-an foto. Itu tanggal 8 Oktober saya submit, tanggal 11 terjual guys. Nah, disclaimer on, itu satu, karena saya sudah lama motret. Yang saya juga sudah lama di Shutterstock. Yang kedua, ini rezekinya Gusti Allah, ini langsung masuk 3 hari pasca saya submit, 72 jam. Jadi teman-teman bisa nggak kayak gitu? Sama persis, teman-teman bisa mendapatkan hak yang sama. Karena kalau di Shutterstock itu, ini muka kayak saya sudah 15 tahun motret, bagi dia nggak urusan saya, kamu mau 100 tahun motret juga nggak urusan, yang penting kamu bisa nyediain apa yang market butuhkan nggak gitu. Nah, ada juga foto saya yang 24 jam udah laku. Tapi misalnya gini, bisa nggak terjadi situasi di mana foto saya 1 bulan nggak ada yang laku, tapi teman-teman yang barusan motret, cuman pakai handphone motret, misalnya temboknya retak, misalnya habis dipaku retak, terus teman-teman foto gitu, terus teman-teman dapat duit misalnya, bahkan dapat duitnya mungkin lebih cepat daripada saya. Bisa guys, karena marketnya Shutterstock itu besar sekali, kemudian teman-teman menyediakan apa yang dibutuhkan. Ini supply and demand.
demand-nya butuh foto tembok rusak. Saya nggak punya karena foto saya travel and culinary. Teman-teman yang cuma ngasal mau ternyata pakai handphone, ada tembok rusak di rumah teman-teman foto, terus laku dalam waktu misalnya 2 hari, ya itu rezekinya teman-teman. Maka tadi saya sudah bilang disclaimer on. Saya sudah lama motret, saya sudah lama di Shutterstock. Tapi kalau teman-teman itu punya niche yang spesifik, kemudian teman-teman nyoba-nyoba, plus ditambah rezekinya bukan untuk Bima Aditya, kali ini rezekinya untuk teman-teman yang di rumah, ya teman-teman bisa 24 jam laku. Maka haknya itu 100% sama. Jadi sekali lagi, ayo mulai. Jadi saya udah sediakan linknya di bawah. Link di bawah itu, nih saya jujur-jujuran, link di bawah itu link afiliasi. Dimana kalau teman-teman fotonya ada yang terjual, itu saya dapat 4 sen. Oke? Kalau teman-teman nggak ikhlas, ngasih saya 4 sen, yang ngasih bukan teman-teman ya, sorry ya, saya nggak butuh duit teman-teman ya, yang ngasih Shutterstock. Jadi yang ketika teman-teman misalnya dapat 10 sen, dapat $1, dapat $12, itu teman-teman dapat haknya, berapapun teman-teman, nggak terpotong sama sekali, tapi Shutterstock ngirimin duit saya 4 sen. Itu namanya afiliasi, namanya tanda terima kasih dari sebuah company besar tuh kayak begitu. Saya di Shopee juga kayak begitu. Jadi Shutterstock ngirimin saya 4 sen setiap penjualan. Nah, kalau teman-teman nggak ikhlas ya teman-teman daftarnya sendiri. Cuman kalau misalnya teman-teman mau mengapresiasi apa yang sudah saya bikin di konten ini, teman-teman daftar, ya kalau teman-teman laku saya dapat duit. Yang ngasih Shutterstock bukan Anda ya, jangan GR. Anda barusan mulai ngasih duit saya, nggak mungkin lah gitu. Nah maka mulai aja. Jadi hak kita semua sama. Saya kemarin ngisi seminar bareng Shop. Ceritanya tuh ada subscriber saya yang datang offline. Kemudian kok dilalah, ini kalau bahasa Jawanya dilalah itu dia tuh dapat door prize-nya Sharp, dapat earphone gitu. Sudah dapat earphone, apa headphone saya lupa. Earphone-nya difoto pakai background putih, dia dapat duit juga. Ini dia supir ojek online, ibu rumah tangga gitu, supir ojek online, dia single fighter. Saya pikir ya saya tentu dibayar Sharp ya. Saya dibayar Sharp, saya difasilitasin semua apa yang saya butuhkan, saya dibayar. Tapi ini ada orang supir ojek online yang taunya Shutterstock juga dari saya, dapat door prize-nya merchandise dari Sharp. Merchandise-nya difoto, dapat duit lagi, jadi double. Nah ini bukan saya yang ngasih duit, ini sudah yang di atas. Terserah teman-teman mau mengimani Gusti Allah, mau Tuhan Yesus, mau siapapun, ya itu dari dia gitu. Maka kalau saya nulis di ebook saya nih, ini ebooknya basic banget, jualan foto dengan Shutterstock. Itu intinya, saya cuman kepengen bahwa saya ngelihat ini marketnya besar sekali. Saya bilang kepada teman-teman semua, guys, daripada cuman buat update story, buat tampil-tampilan di TikTok, itu mbok fotonya sama footage itu video tanpa suaranya itu dijual. Karena kita berpotensi punya uang daripada cuman buat tampil di sosial media dapat like. Emang teman-teman bisa makan like? Nggak bisa guys. Kita tuh makannya duit, alat tukarnya tuh duit bukan like. Oke, jadi ebook saya tuh ngajarin itu. Nah terus udah jalan nih 1 tahun, saya bikin lagi ebook kedua, namanya Shutterstock. Ini lebih ke arah technical, tentang tadi tuh gimana caranya saya motret, tekniknya seperti apa, kalau pakai handphone seperti apa, komposisinya seperti apa. Terus nulis description, ini kan harus bahasa Inggris ya, jangan manja pakai bahasa Indonesia, ada Google Translate. Kalau manja mulio kan, ora butuh we guys. Itu pakai bahasa Inggris, bolehlah menyematkan misalnya kayak saya motret gudeg ya, saya kan nggak bisa ngomong bahasa Inggris dengan gudeg itu kan nggak bisa, ya gudeg gitu. Tapi kalau misalnya kita nulis description, kayak kemarin galungan ya galungan, tapi Balinese people goes to Pura for Galungan ceremony itu saya tulis dalam bahasa Inggris. Itu semua saya tulis di ebook Shutterstock itu secara lebih detail. Gimana caranya teman-teman melogika, description-nya kayak apa, keywords-nya tuh kayak apa. Nah, teman-teman bisa download ebooknya di bawah. Jadi itu mau bayar pakai apapun bisa, mau transfer, mau pakai GoPay, mau pakai kartu kredit, pakai PayPal, bayar di Indomaret, semuanya bisa. Jadi platform saya yang namanya Sociabas itu memudahkan sekali buat teman-teman mengakses ebook saya. Jadi silakan ditulis. Itu pengalaman saya selama 7 tahun. Motret benda-benda receh di sekitaran rumah dan stok-stok foto yang sudah saya dapatkan 10 tahun yang lalu. Karena saya masih dapat uang dari foto, udah berkali-kali ngomong ya, jangan bosan ya. Ibu petani, ini di Mogiri Bantul, itu saya motretnya 2010 guys. Dan sampai sekarang 2024, itu foto masih jadi duit buat saya. 14 tahun guys. Jadi ketika saya daftar Shutterstock aja,
itu fotonya sudah ada dan selama 8 tahun fotonya cuma ngedown di hard disk. Tapi begitu saya masukin ke Shutterstock, jadi duit sampai 2014 dan tahun-tahun berikutnya. Jadi 1 kali kerja buat selamanya, gitu ya. Jadi sekali lagi diingat, daftar Shutterstock itu gratis. Kalau ada yang sampai bilang bayar, itu scam. Terus yang kedua, payout lebih penting daripada earning. Jadi teman-teman, satu, kalau misalnya dapat duit, jangan buru-buru senang dulu, tapi pastikan payout minimum $25. Lalu jangan gampang tergiur dengan platform atau perusahaan apapun yang pengen bayar teman-teman dengan harga lebih mahal. Karena satu, belum tentu dia punya market size sebesar Shutterstock. Yang kedua, itu kalau 1 kali bayar itu, jangan-jangan teman-teman 2 tahun baru laku 1 loh. Lah masalahnya, subscriber saya aja 3 minggu aja udah laku 1 foto. Saya 2 bulan loh, subscriber saya nonton di YouTube ini. Ada yang bilang kemarin juga ikut baca ebook saya itu 3 minggu 1 bulan udah langsung first download. Disclaimer on ya, ini rezeki masing-masing, cuman dia nonton YouTube saya benar. Seperti tadi yang saya sebutkan tadi, ibu rumah tangga itu, supir ojek itu ibu rumah tangga juga ya, itu juga nonton dari saya. Jadi teman-teman bisa akses linknya di bawah. Peralatan fotografi saya pakai kamera murahan yang total aset mungkin kamera 3 lensa, paling harganya 7 juta 2 tahun yang lalu, sekarang depresiasi pasti. Semua link peralatan saya ada di bawah. Teman-teman kalau yang beli lewat peralatan di bawah, mau beli kamera, lensa, mau beli popok susu bayi, gearbox, mau beli rantai sepeda apapun, saya ucapin terima kasih karena saya bekerja sama dengan Shopee, sehingga semua penjualan di bawah itu akan memberikan saya sedikit komisi. Lagi-lagi yang bayar bukan teman-teman, yang bayar adalah keuntungannya Shopee. Jadi saya matur nuwun kalau teman-teman belanja apapun lewat link di bawah. Yang download ebook saya juga saya matur nuwun, itu mensupport saya dalam membuat konten seperti ini. Jadi terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.